Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C Biologi Konservasi, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai konsep dari biodiversitas, pengukuran biodiversitas, dan manajemen biodiversitas. Tim kami terdiri dari 3 orang, yakni ada Fahmi Muhammad Fauji, saya sendiri, yang kedua ada Sahrul Maulidin, yang ketiga ada Muhammad Irfan Arifin. Dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan konten sebagaimana tadi disebutkan, yakni ada konsep biodiversity, yang kedua ada pengukuran biodiversity, dan yang ketiga ada manajemen biodiversity. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yakni saya sendiri, yakni mengenai konsep biodiversitas dan biologi konservasi. Ada 3 subjudul yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yakni ada biodiversitas dan biologi konservasi, fungsi biodiversitas dan ekosistem. Yang ketiga, upaya penyelamatan biodiversitas. Untuk materi pertama, yakni biodiversitas dan biologi konservasi. Sebenarnya apa sih biodiversitas itu? Biodiversitas atau keanekaragaman hayati sangatlah banyak diterjemahkan oleh berbagai kalangan-kalangan ahli. Contohnya oleh Sudarsono pada tahun 2005. Menurutnya keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya, menurut Global Village Translation, arti keanekaragaman hayati adalah kelimpahan mengenai keanekaragaman suatu genetik relatif dari semua habitat yang ada di bumi, baik dari darat, laut, ataupun sistem perairan lainnya. Sangat banyak sekali para ahli yang mendefinisikan mengenai biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Dari semua itu saya menyimpulkan biodiversitas merupakan keanekaragaman hayati yang menempati suatu wilayah baik udara, darat maupun air, baik di tingkat gen, spesies ataupun di tingkat ekosistem. Tingkatan biodiversitas itu ada 3, yakni ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama itu ada biodiversitas tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi-variasi gen antar atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan bisa kita lihat pada tanaman padi atau Oryza sativa dengan varietasnya yang sangat banyak, ada padi rojo lele, padi ciliwung, dan lain-lain. Pada hewan kita bisa lihat contohnya pada kucing, di mana varietasnya sangat banyak, ada kucing Angora, Persia, Sphinx, dan yang lainnya juga. Itu merupakan biodiversitas tingkat gen atau keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya ada biodiversitas tingkat spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah variasi dari jenis-jenis organisme. Hal ini disebabkan oleh habitat tempat dia hidup. Contoh dari keanekaragaman individu spesies ini ada pada Arecaceae atau palem-paleman, di mana palem yang hidup di pegunungan itu sangat jauh berbeda dengan palem yang hidup atau Arecaceae yang hidup di tepi pantai. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh lingkungan tempat dia hidup sehingga akan mempengaruhi perbedaan mulai dari strukturnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar yang telah disajikan di bawah, di mana aren pegunungan dan aren yang hidup di pesisir itu sangat jauh berbeda, mulai dari struktur daun, di mana pohon aren pegunungan biasanya lebih tebal daripada yang hidup di pantai. Untuk selanjutnya ada tingkat biodiversitas tingkat ekosistem. Berbeda dengan keanekaragaman yang lain, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaannya letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan sangat bervariasi pula. Contoh ekosistem yakni ada ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus ataupun cemara. Hewan di dalamnya contohnya ada beruang. Selanjutnya ada ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang hari dan malam hari. Angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Hewan yang dijumpai banyak dari jenis reptil dan mamalia kecil. Contoh lainnya ada ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai pohon, liliana, dan epipit. Hewan yang hidup di sana contohnya adalah dari jenis kera. Jadi apa sih biologi konservasi itu? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di atas mengenai biodiversitas, biologi konservasi ini merupakan cabang ilmu biologi yang bergerak dalam bidang pelestarian alam. Biologi konservasi ini memiliki 2 fokus utama, yaitu memahami dasar-dasar ekologi dari permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh spesies dan ekosistem. Yang kedua, mengembangkan solusi ekologis atau
atas permasalahan tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan biologi konservasi ini cabang ilmu yang bergerak pada pelestarian biodiversitas seperti itu. Berapa lama lagi sih kita dapat melihat keindahan dari biodiversitas di bawah ini? Dalam film Racing Extinction yang kita tonton, dikatakan bahwa setiap tahunnya 1 juta spesies punah secara alami. Namun karena ada campur tangannya manusia, kepunahan itu bisa 1000 kali lebih cepat. Artinya jika dalam setahun kehilangan 1 juta spesies, adanya campur tangan manusia bisa saja kita bisa kehilangan 100 juta spesies hanya dalam setahun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi biodiversitas dan ekosistem. Jadi, apa sih fungsi dan kebermanfaatan biodiversitas itu sendiri? Biodiversitas atau keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat yang vital bagi berlanjutnya hidup seluruh makhluk hidup. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Kebutuhan yang dipenuhi oleh ketiganya tidak hanya mencakup primer, bahkan kebutuhan sekunder juga. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari biodiversitas ini, yakni yang pertama ada bidang sandang dan pangan. Tentu saja keanekaragaman hayati ini menjadi sumber sandang dan pangan kita sebagai manusia. Pangan adalah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuhan energi dan nutrisi, baik secara hewani maupun nabati. Adapun biodiversitas ini sangat dibutuhkan juga dalam bidang sandang, di mana ada beberapa jenis tumbuhan yang memang sangat dibutuhkan dalam bidang sandang. Contoh yang terkenal dari Indonesia yakni kayu jati yang dijadikan sebagai bahan konstruksi. Yang selanjutnya ada kebermanfaatan di bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen-komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi, di mana perannya sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis di dalamnya dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca dan mencegah juga kenaikan tingkat keasaman air laut. Selanjutnya yakni menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Selain berfungsi menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Karena memang jika salah satu keanekaragaman hayati hilang dalam suatu ekosistem, maka itu akan sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem tersebut. Selanjutnya di bidang farmasi, tentu saja ini sangat penting karena memang beberapa obat yang modern maupun tradisional itu bergantung pada keanekaragaman hayati. Contoh sederhananya saja kita tahu kunyit itu sangat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan di dalam perut. Seperti obat-obat tradisional atau masyarakat tradisional yang meyakini bahwa kunyit itu berguna untuk menghilangkan penyakit mah. Adapun contoh hewan misalnya bisa ular itu untuk mengobati penyakit kulit seperti gatal itu, dan masih banyak kepercayaan lain yang berkaitan dengan farmasi dan memang sudah dibuktikan secara ilmiah seperti itu. Selanjutnya ada di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang ada beberapa flora fauna yang sudah sejak lama dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi flora fauna yang belum diketahui baik dari segi morfologi, anatomi maupun kebermanfaatannya, sehingga itu menjadi bahan yang sangat menarik untuk dikaji sebagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Karena memang seperti yang kita tahu, terciptanya pesawat terbang itu berasal dari merpati, di mana seseorang sangat termotivasi untuk terbang dan melihat cara kerja merpati dan menirunya. Untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya dari fungsi dari ekosistem? Secara umum, ekosistem ini memiliki fungsi utama sebagai aliran energi. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau makhluk hidup. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang terdiri dari komponen fisik dan kimia sebagai tempat berlangsung kehidupan. Yang termasuk ke dalam komponen abiotik yakni air, tanah, udara, dan sinar matahari. Sedangkan komponen biotik tadi ya seperti keanekaragaman hayati tadi.
Berdasarkan fungsinya, ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen autotrof, penghasil, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari, cahaya matahari, dan klorofil. Contohnya sudah jelas tumbuhan yang bermacam-macam. Sedangkan komponen heterotrof yaitu organisme yang mampu memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain, contohnya harimau memakan daging dan lainnya. Yang ketiga itu ada komponen dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, yang biasanya contohnya itu ada bakteri dan jamur. So, kenapa kita harus kehilangan seluruh keindahan ini? Seperti yang dijelaskan tadi, ketika tangan manusia sudah mencampuri alam, maka kehancuran akan datang, baik secara cepat maupun perlahan. Kita bisa menghentikannya tentunya dengan kesadaran-kesadaran yang kita tanamkan. Yang selanjutnya ada upaya penyelamatan biodiversitas. Bagaimana yang kita ketahui, penyelamatan biodiversitas ini dilakukan oleh pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Oleh pemerintahan dengan dibentuknya undang-undang perlindungan mengenai biodiversitas itu sendiri. Melalui masyarakat, biasanya ini berhubungan dengan etnobiologi, karena memang ada beberapa mitos-mitos yang menjadikan hewan biodiversitas tersebut lestari gitu. Itu merupakan salah satu perlindungannya. Contoh perlindungan alam atau upaya perlindungan biodiversitas itu ada perlindungan alam. Perlindungan alam secara umum berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Perlindungan alam secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut, yakni ada perlindungan alam ketat, adalah perlindungan alam yang tidak memperbolehkan campur tangan manusia dalam usaha perlindungannya. Biasanya daerah ini digunakan untuk kepentingan ilmiah atau penelitian, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon atau Pulau Panaitan. Yakni yang selanjutnya itu ada perlindungan alam terbimbing, adalah perlindungan alam di bawah bimbingan para ahli, misalnya di kebun raya atau taman nasional. Selanjutnya ada taman nasional, biasanya meliputi daerah yang sangat luas dan tidak boleh ada bangunan, tempat tinggal maupun industri, dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Contohnya itu ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kurang lebih luasnya itu ada 15.000 hektar. Selanjutnya ada perlindungan alam khusus. Perlindungan alam khusus ini berarti melindungi unsur alam tertentu, sebagai contohnya itu perlindungan botani untuk melindungi tumbuhan tertentu, begitupun pada hewan. Upaya selanjutnya itu ada pengawetan hutan. Pengawetan hutan adalah ciptaan Tuhan yang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat besar, manfaatnya bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Adapun tujuan dari pengawetan hutan ini yakni menjaga keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dengan mencegah tindakan manusia yang dapat merusaknya. Yang kedua, menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau. Humus mengemburkan tanah yang menggembur mampu menahan air hujan. Selain itu, pada musim kemarau sungai dan sumur tetap berair karena air itu keluar sebagai mata air tanah. Yang selanjutnya mencegah erosi, yang keempat mencegah banjir, yang kelima sumber perekonomian. Yang selanjutnya ada perlindungan marga satwa, menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem harus diusahakan agar tidak ada satu atau lebih komponen ekosistem yang mengalami kepunahan. Oleh sebab itu, usaha pelestarian ini harus dilakukan secara terpadu. Artinya dalam suatu pelestarian itu seluruh komponen ekosistem harus dilestarikan secara keseluruhan. Sikap manusia sangat berpengaruh terhadap perlindungan satwa langka yang mulai terancam punah ini. Manusia harus sadar bahwa makhluk hidup apapun jika telah punah, keberadaannya di alam tidak mungkin lagi. Upaya untuk melestarikan hewan-hewan langka adalah sebagai tersebut, membuat undang-undang seperti yang tadi di awal sudah disebutkan. Yang kedua itu ada membiarkan hewan. Yang ketiga memindahkan hewan langka ke tempat yang lain dengan habitat yang lebih sesuai dan lebih aman. Yang keempat bisa mengambil telur-telur hewan tertentu pada saat tertentu untuk kemudian menetaskan dan membiarkannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada kekayaan spesies dan keanekaragaman alfa. Sebelum mengetahui kekayaan spesies dan keanekaragaman alfa, di sini ada pengertian mengenai komunitas. Komunitas merupakan semua populasi yang menempati suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kemudian di sini ada definisi mengenai keragaman alfa, yang mana keragaman alfa tersebut merupakan keanekaragaman spesies dalam komunitas ekologi. Biasanya itu digambarkan sebagai ukuran dari suatu kekayaan spesies dan kemerataan spesies. Nah, di mana kekayaan itu sendiri merupakan jumlah spesies dalam komunitas, dan keserasian ataupun kemerataan merupakan kelimpahan relatif setiap spesies dalam suatu komunitas.
Nah, kekayaan spesies ini dapat dinyatakan dalam jumlah persatuan, yang mana kekayaan spesies ini dari berbagai jenis komunitas dapat dibandingkan melalui ukuran asosiasi, di mana dua atau lebih komunitas tersebut didata berdasarkan presentasi spesies yang dimiliki oleh keduanya. Nah, implikasinya tersebut, jika suatu kekayaan spesies merupakan satu-satunya ukuran keanekaragaman, maka komunitas dengan jumlah spesies yang lebih besar, maka itu akan dianggap lebih beragam. Selanjutnya yaitu ukuran kekayaan suatu spesies itu dapat dikumpulkan baik itu melalui sampel ataupun survei, yang mana hasil dari suatu survei tersebut merupakan daftar spesies yang terdiri dari jumlah total dan nama spesies yang tercatat di suatu lokasi tersebut. Nah, perbedaan kelimpahan suatu spesies keragaman alfa ini dapat dijadikan ukuran atau tolak ukur mengenai kemerataan suatu spesies. Contohnya, misal pada lokasi A dan B yang mana memiliki jumlah dan jenis spesies yang sama, namun lokasi B tersebut memiliki lebih berlimpah di setiap spesiesnya dibandingkan lokasi A yang spesies tersebut lebih sedikit dalam setiap spesies. Nah, oleh karena itu, mungkin lokasi B tersebut akan dianggap lebih beragam. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel 2.3 yang nanti ada selanjutnya. Nah, kemudian salah satu ukuran kemerataan dan keragaman komunitas ini yang banyak digunakan adalah menggunakan indeks Shannon yang menghitung keragaman rumus yang ada di bawah ini. Nah, sekarang ini ada tabel 2.3 yang mana ini merupakan suatu penelitian, ada tabel daftar spesies dan juga kemerataan ataupun jumlah spesies pada lokasi A dan lokasi B, yang mana lokasi A dan B tersebut sama-sama memiliki jumlah dan jenis spesies yang sama, namun dalam setiap spesiesnya itu kelimpahannya itu berbeda. Nah, di sini yang paling banyak berlimpah dalam satu spesiesnya itu pada lokasi B. Sebenarnya dalam lokasi A juga ada setiap spesies itu ada yang berlimpah, namun hanya beberapa saja gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada keragaman beta, yang mana tadi sebelumnya keragaman alfa itu mengukur keragaman spesies di dalam sebuah komunitas, sedangkan keragaman beta itu sendiri merupakan mengukur keanekaragaman spesies di antara komunitas. Dengan demikian, keragaman beta ini memberikan ukuran keragaman daerah. Kemudian juga keanekaragaman tersebut bisa disebut dengan kekayaan beta. Selanjutnya yaitu ada keragaman gamma, yang mana keanekaragaman gamma ini mengacu pada keanekaragaman spesies di seluruh tingkat lanskap yang lebih besar. Nah, keragaman gamma ini digunakan untuk mengekspresikan keragaman berbagai jenis komunitas dalam suatu lanskap. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan keanekaragaman alfa, beta, dan gamma, yang mana untuk keanekaragaman alfa itu sendiri itu ada di bawah, yang mana alfa tersebut mengukur suatu keanekaragaman spesies dalam satu komunitas. Kemudian untuk beta itu sendiri merupakan suatu mengukur keanekaragaman spesies di antara komunitas. Sedangkan gamma ini melingkupi semuanya, yaitu mengukur suatu keanekaragaman spesies dalam komunitas, baik itu ada di ekosistemnya ataupun di luar ekosistemnya. Selanjutnya yaitu kelangkaan dan keanekaragaman, yang mana keanekaragaman dan kelangkaan itu berkorelasi positif. Dalam artian, mungkin jika distribusi spesies dalam suatu komunitas tersebut melimpah, maka akan semakin melimpah pula keanekaragamannya. Begitupun sebaliknya, jika suatu spesies dalam suatu komunitas tersebut terdapat suatu kelangkaan, maka itu akan mempengaruhi dari keanekaragaman suatu spesies tersebut. Selanjutnya yaitu pola global distribusi keanekaragaman hayati. Di sini terdapat grafik, yang mana grafik tersebut menunjukkan bahwa semua vertebrata serta tumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang nyata dalam jumlah spesies, yang mana ketika salah satu dari spesies tersebut berpindah dari daerah beriklim sedang ke daerah yang iklim tropis, dikarenakan spesies yang ada di iklim sedang tersebut sangatlah melimpah, sehingga spesies tersebut berpindah ke daerah iklim tropis. Selanjutnya ada generalis habitat versus spesialis habitat, yang mana dari generalis habitat ini merupakan spesies yang dapat mengeksploitasi berbagai habitat dalam rentang geografis tertentu. Nah, dalam artian spesies ini tuh tahan terhadap kepunahan dikarenakan hilangnya suatu habitat atau habitat tersebut ada perubahan lahan.
Nah, jika habitat tersebut terdegradasi ataupun hancur, maka si spesies tersebut akan pindah ke habitat lain ataupun beradaptasi dengan habitat yang diubahnya. Contoh di sini ada kera tonkean, yaitu Macaca tonkeana. Kemudian dari spesialis habitat tersebut merupakan spesies yang kompetitif dalam satu atau beberapa jenis habitat, tetapi tidak dapat menggunakan yang lainnya. Dalam artian spesialis habitat tersebut, jika hilangnya habitat ataupun tempat tinggal si spesies tersebut, maka itu suatu kerugian dan mengarah terhadap suatu kepunahan si spesies tersebut berbanding terbalik dengan generalis. Nah, ini contohnya ada Ordo odonata. Kemudian distribusi luas versus distribusi terbatas. Nah, jika suatu spesies ini memiliki penyebaran yang luas, contohnya seperti singa gunung. Nah, kemungkinan kegigihan di tingkat regional, global itu dapat tetap tinggi. Bahkan jika populasi individu tersebut terancam atau dimusnahkan suatu habitat tersebut di daerah tertentu, maka si singa gunung ini itu mampu bertahan hidup. Kemudian jika suatu spesies memiliki distribusi yang lebih terbatas, dalam artian itu spesies tersebut akan lebih rentan terhadap perubahan yang terkait dengan penggunaan lahan lokal, regional, pertumbuhan populasi manusia, ataupun perubahan iklim. Jadi habitat tersebut berubah gitu. Contohnya eh, adalah pedang perak haleakala ataupun Argyrosphium sanguisens, yang mana pedang perak tersebut nantinya akan lebih ke punah gitu. Kemudian ini ada gambar dari Fuma concolor singa gunung, kemudian ini ada gambar eh, Argyrosphium. Selanjutnya yaitu ada melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati. Di sini ada perundang-undangan konservasi dan juga ada kawasan lindung. Untuk konservasi sendiri merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang mana pemanfaatannya itu dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Adapun untuk sasaran dari konservasi itu sendiri bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. Hal itu juga berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, dan juga untuk tujuannya itu berdasarkan sama untuk Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, untuk yang kedua yaitu kawasan lindung, yang mana untuk kawasan lindung itu banyak ya, seperti kayak kawasan cagar biosfer, kawasan suaka marga satwa, kawasan konservasi, juga kawasan pelestarian hutan, pelestarian alam, dan lain-lain. Mungkin seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi pada poin 2.8.3, yaitu mengenai konservasi keanekaragaman hayati, landscape konservasi, dan pembangunan manusia. Pada poin ini akan membahas mengenai dampak kemudian hubungan antara konservasi keanekaragaman hayati, landscape konservasi, dan juga pembangunan manusia. Di sini ada dampak yaitu penurunan spesies pada bangau biru Anthropoides paradiseus di Afrika Selatan. Penurunan spesies ini itu diakibatkan karena sudah diterapkannya strategi konservasi yang dimana burung ini itu sudah bergantung pada modifikasi manusia landscape. Contoh lainnya itu ada burung sidamu, Heteromirafra sidamuensis, sudah terancam punah yang bergantung juga pada landscape manusia yang dimodifikasi yang ada di Ethiopia. Contoh modifikasi manusia landscape itu contohnya ada di negara India Utara. Yang di sini gambarnya yaitu sebuah bangunan buatan manusia berupa lahan basah yang dibuat oleh Maharaja Bharatpur pada abad ke-19. Di sini itu yang awalnya sebelum adanya strategi konservasi memang masih banyak pemburuan liar, namun dengan adanya pemburuan liar tersebut masyarakat juga mengelola atau melakukan peternakan hewan yang ada di daerah tersebut untuk dimakan atau diburu sendiri. Dengan adanya strategi konservasi yang sudah diterapkan, banyak sekali perubahan yang terjadi seperti adanya penurunan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa contoh strategi konservasi. Yang pertama itu ada hotspot strategis. Di sini itu merupakan
strategi yang digunakan untuk membujuk pembuatan kebijakan untuk menempatkan undang-undang dan sumber daya untuk perlindungan konservasi yang terbesar berdampak pada populasi kecil spesies endemik. Pada sistem strategi hotspot strategis ini uh, lebih ke arah pada populasi kecil spesies endemik, jadi tidak memperhatikan uh, masyarakat ataupun manfaat yang uh, dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini ada contoh area hotspot strategis yang sudah diteliti oleh para konservasionis. Di sini contohnya itu ada area Madagaskar, di sini ada extent of forest yang originalnya itu 62.000 km kubik ya. Kemudian ada present primary-nya itu 10.000 dan untuk spesies tanaman yang original yang ada di daerah tersebut ataupun hutan tersebut itu berjumlah 6.000. Untuk endemic original forest-nya berupa 4.900 dan untuk original endemic as proportion of earth ataupun yang ada total dari kaitannya dengan dunia itu 1,96. Kemudian ada persen forest area proportion of earth land surface itu berjumlah 0,00675 dan begitupun di beberapa area yang ada di Atlantic Coast maupun Brazil, Western Ecuador maupun Kolombia dan yang lainnya sampai pada Queensland. Selanjutnya yaitu ada cold spot strategis yang merupakan konservasi tingkat landscape yang telah muncul sebagai alternatif untuk konservasi keanekaragaman hayati. Strategi yang hanya mengandalkan kawasan lindung dan fokus pada landscape integritas dan konektivitas, termasuk tanah milik pribadi, perkotaan, dan kawasan pertanian, dengan mempertimbangkan ketergantungan manusia pada sumber daya. Untuk strategi cold spot ini merupakan evaluasi dari strategi sebelumnya, yaitu berupa hotspot strategis ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang dimana pada hotspot strategis itu hanya berfokuskan pada populasi terkecil endemis yang ada di daerah tersebut tanpa memperhatikan seperti integritas dan konektivitas serta mempertimbangkan berupa ketergantungan manusia pada sumber daya. Selanjutnya di sini ada contoh dampak negatif attitude masyarakat sekitar mengenai cold spot strategis. Pada contohnya itu Taman Nasional Rajiv Gandhi di India. Ini hasil presentasi of people expressing negative attitude yang melihat dari faktor urban agriculture, kemudian damage to wildlife, sampai pada local involvement in tourist activities. Kemudian di sini ada dampak positifnya atau sukses dari diterapkannya cold spot strategis, yaitu pada landscape Suchi Kailis. Dan di sini kemudian ada landscape Brahmaputra Salween. Di sini itu memang mempertimbangkan beberapa banyak negara yang merupakan pada wilayah ini tuh merupakan perbatasan banyak sekali negara gitu. Nah, untuk adanya cold spot strategis ini itu sangat berguna bagi landscape Suchi Kailis maupun landscape Brahmaputra Salween. Pada poin 2.8.4 mengenai konservasi keanekaragaman hayati perkotaan. Dalam pandangan tradisional tentang konservasi, pusat kota itu tidak pernah dianggap serius sebagai kontributor keanekaragaman hayati kelestarian. Pandangan itu berubah gitu ketika adanya kegiatan urbanisasi dan studi terbaru yang menunjukkan bahwa daerah tersebut atau perkotaan dapat berkontribusi besar terhadap keanekaragaman hayati regional di beberapa keadaan. Nah, ini data hasil studinya. Di sini dijelaskan pada tabel, yaitu ya yang berupa recommended practice-nya dan kemudian potential activities maupun actual activities-nya. Nah, di sini di bawahnya itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Ya, di sini itu ada wetland-nya dan juga di sini ada kegiatan urban terhadap konservasi tersebut. Nah, untuk grafiknya di sini itu ada berdasarkan populasi density dan diversity-nya. Yang ini wildland, kemudian yang di sini ke urban-nya gitu. Selanjutnya pada poin 2.8.5, teknologi keanekaragaman hayati menemukan area nilai konservasi menggunakan jarak jauh. Di sini ya, untuk contoh dari teknologinya tersebut itu berupa remote sensing atau disingkat RS.
Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Contoh dari remote sensing tersebut. Untuk remote sensing tersebut itu bekerja secara fundamental dengan mengukur energi yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi, membedakan berbagai jenis permukaan berdasarkan spektrum panjang gelombang yang dipantulkan atau dipancarkan. Untuk remote sensing tersendiri itu ada 3 tahapan gitu, sehingga dapat digunakan uh, untuk konservasi jarak jauh tersebut. Nah, ini untuk tahapannya juga sudah dijelaskan pada gambar. Ini hasil awalnya, kemudian hasil keduanya, dan ini hasil akhirnya. Jadi bisa menampilkan kondisi ataupun tadi mengukur jarak jauh tersebut. Selanjutnya 2.8.6. Haruskah pengolahan keanekaragaman hayati berbasis spesies atau berbasis ekosistem? Nah, di sini ada the aforementioned IUCN rate list atau cara untuk pengkategorian atau penentuan dari basis spesies atau ekosistem tersebut. Nah, di sini lebih diperhatikan pada garis merah tersebut ini ya. Untuk 2.9 indikator keanekaragaman hayati yang lebih baik konservasi. Poin pertama, nilai pengganti khusus takson. Pada pemanahan yang sebelumnya itu hanya melibatkan atau mengikatkan tingkat keanekaragaman itu hanya pada satu indikator atau satu spesies. Namun, bisakah keanekaragaman hayati ditemukan dalam satu tingkat taksonomi? Nah, hal ini tuh supaya digunakan lebih mudah ataupun lebih luas. Nah, pendekatan indikator berbasis takson ini memiliki potensi yang lebih luas untuk diterapkan daripada pendekatan yang sebelumnya. Selanjutnya, pada poin kedua, dapatkah pengganti taksonomi menganalisis global pola keanekaragaman hayati? Nah, di sini untuk cara pengukuran ada tiga cara pengukuran kekayaan kekeluargaan. Nah, di sini untuk tiga rumus ini itu dilakukan secara berurutan gitu. Dari awal untuk menentukan jumlah keluarga dalam cell grid, kemudian proporsi lokal kekayaan keluarga, dan yang terakhir itu kekayaan keluarga proporsional untuk kekayaan spesies. Mungkin sekian penjelasan dari saya karena waktunya terbatas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada materi yang kurang disampaikan, yaitu poin 10.1 sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.